السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik di pagi hari ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, di antara sunnah yang sangat penting yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah yang berkaitan tentang masalah udhiyah, masalah berkorban. Oleh karena itu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita hidupkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka kelak dia akan bersamaku. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, berkorban di dalam bahasa Arab itu adalah udhiyah, korban.
menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia patungan, dia dapat sedikit atau dia dapat banyak, dia akan selalu lapang dada. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, orang yang menyembelih karena taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan memperhitungkan berapa biaya yang dia keluarkan, karena dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Coba ikhwani fiddin azakumullah, ketika seorang laki-laki ingin mendekatkan diri kepada seorang wanita, dia belikan dia jilbab baru, dia belikan jubah baru, dia belikan dia sandal baru, ya, atau berikan dia hadiah-hadiah yang lainnya yang mencapai jutaan rupiah, hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada fulanah itu. Lalu ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tawar-menawar, subhanallah. Ya, mana imannya seseorang yang seperti itu? Ingin mendekatkan diri, yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Tapi kalau dia mendekatkan diri kepada seorang fulanah dan fulanah, dia sanggup mengeluarkan uang yang begitu banyak, tapi ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perhitungan. Tentu ini ayyuhal ikhwah cerminan dari iman seseorang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Hajj ayat 37. Allah berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Yang artinya adalah la yanalallahu luhumuha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dagingnya, dan Allah tidak akan menerima darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang menerimanya adalah ketakwaan di antara kalian. Maksudnya adalah dengan daging ini kalian tidak bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Maka ketika kalian menyembelih, ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mempermasalahkan berapa bungkus dapatnya. Ya, seringkali dipermasalahkan masalah berapa bungkus yang dia dapatkan. Tentunya ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat-sangat kurang. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kalian binatang-binatang korban ini litukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah, bukan untuk membangga-banggakan. Karena seringkali kita mendengar masjid-masjid menyebut sekian di masjid kami, sekian banyak korban, sekian banyak korban di masjid kami. Ada semacam saingan dan bangga-banggaan. Padahal ini ayyuhal ikhwah adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengagung-agungkan. Ada orang mau, kalau saya setiap tahun saya berkorban 5 ekor sapi, kalau keluarga saya setiap tahun 7 dan seterusnya. Jadi ibadah yang seharusnya karena Allah Subhanahu wa taala kini menjadi banggaan-banggaan. Na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril muhsinin." Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin, yaitu yang menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berbangga-bangga. Wa hiya min sya'airil Islam al-masyru'ah bil kitab was sunnah. Berkorban ini merupakan salah satu syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah
berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan berdasarkan ijma'. Ya, jadi berkorban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama berdasarkan apa? Al-Quran, kedua berdasarkan as-sunnah, dan ketiga berdasarkan ijma'. Adapun yang pertama berdasarkan Al-Quran, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelih. Ya. Jadi salatlah dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Wanhar itu menyembelih. Tapi di dalam bahasa Arab, nahr itu hanya khusus untuk onta. Ya, menyembelih onta. Karena onta kalau disembelih, bagaimana disembelih? Disembelih dalam keadaan berdiri, diikat kaki kirinya, kemudian ditusuk lehernya. Ya, itu onta. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin." Yang artinya adalah, katakanlah ya Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku ini, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Lihat ayo ikhwah, ini kita berikrar bahwa sembelihanku itu adalah semata-mata lillahi rabbil alamin. Ya, ini setiap salat kita membacanya. Ya, sekarang di bulan ini praktek dari yang kita ucapkan, kita mengatakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, lillah, itu semuanya karena Allah. Kalau dia karena Allah, dia tidak mungkin akan keberatan kalau dia kurang bungkusan yang dia terima. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa jika sembelihan itu bukan karena Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sembelihan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah yang sangat mulia. Kita menumpah darah. Ya. Di bulan ini merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah ini harus dia karena Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirt, demikian aku diperintahkan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dia adalah orang yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dalam melakukan segala-galanya dia paling ikhlas. Namun meskipun demikian dia diperintahkan. Kalau perintah kepada Rasulullah SAW itu berarti perintah kepada kita juga. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Demikian aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwani fi din azzakumullah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu." Yang artinya adalah, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka," dan bagi setiap ummah, ya, kami jadikan syariat menyembelih kurban. Jadi berkorban ini bukan hanya kepada
kaum muslimin, umat-umat yang sebelum kita juga mereka berkorban. Karena Allah berfirman, likulli ummatin itu artinya bagi setiap ummah. Apakah dia muslim, apakah dia Nasrani, ataukah dia Yahudi. Ya, karena agama yang hak ini sumbernya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka syariatnya sama meskipun cara prakteknya berbeda-beda. Ya, jadi orang-orang yang sebelum kita mereka salat, mereka puasa, mereka bersedekah, mereka berhaji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berhaji sampai di sebuah desa yang namanya Usfan antara Makkah dan Madinah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, lewat sinilah Nuh dan pengikutnya berhaji. Coba Nuh alaihissalam yang sudah entah berapa ribu tahun antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, Nuh bersama pengikut-pengikutnya lewat sini. Karena sumbernya satu, maka semua ibadah itu satu, namun prakteknya berbeda-beda. Kemudian lihat kurusmallah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita berkorban ini? Agar kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang berupa bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am itu? Onta, sapi, kambing. Ya. Fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah satu, maka berserah dirilah kepadanya. Ini dalil-dalil tentang disyariatkannya berkorban di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalil-dalilnya? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Jadi Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas. Amlahain artinya yang bercampur warna putih dan warna hitam. Ya, jadi lengkap warnanya. Karena ini kita akan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka harus hewan yang kita korbankan ini adalah yang bagus. Dan kambing yang bagus itu yang warnanya adalah putih bercampur dengan apa? Dengan hitam. Amlahain dzabahahuma biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya dengan tangannya. Wasamma wa kabbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah Allahu akbar. Ya. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di lehernya, di leher kambing yang akan kibas yang akan disembelih. Ya, jadi ini termasuk sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan bismillah Allahu akbar kemudian meletakkan kaki di lehernya. Demikian juga ikhwani fi din azakumullah, Abdullah ibn Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia mengatakan aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah 10 tahun. Ya. Yudhi, selama 10 tahun itu dia berkorban. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, mungkin kondisi ekonominya Rasulullah SAW jauh lebih rendah dari kita. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW, kami istri-istri Rasulullah SAW
2 bulan purnama, dalam 1 bulan tidak ada asap di rumahnya. Apa maksudnya tidak ada asap? Ya tidak ada yang dimasak. Ya. Namun meskipun demikian, setiap tahun Nabi SAW tidak pernah tidak berkorban. Sekarang ikhwani fillah azakumullah, di rumahnya Masya Allah motornya 2, ya, dia 1, istrinya 1, kulkas ada, TV ada, mesin cuci ada, semua ada. Tapi ketika datang bulan Dzulhijjah diajak untuk berkorban, lah masih sepi ini. Nasallallahu salamal afi. Ya, masih sepi katanya. Padahal Masya Allah motornya 2 di rumah, mesin cuci punya, kulkas punya, semua dia punya, tapi imannya yang dia tidak punya. Ya. Kemudian hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Demikian juga Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya fasarat li Uqbah jad'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi hewan korban kepada sahabat-sahabatnya. Nabi adalah orang yang sangat pemurah. Ya, bukan 1 gresek, 2 gresek yang diberikan, tapi hewan 1 ekor, 2 ekor. Kemudian perawi hadis ini mengatakan, lalu saya mendapatkan jada'ah. Ingat kata jada'ah ini adalah yaitu domba yang usianya adalah 6 bulan. Domba, ya, usianya 6 bulan, bukan kambing. Ya. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sarat li jada'ah. Ya Rasulullah, saya mendapatkan jada'ah, yaitu domba yang berumur berapa tadi? 6 bulan. Dia bertanya, apakah boleh saya berkorban dengan domba yang umurnya hanya 6 bulan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dhahi biha. Ya, berkorbanlah dengan domba ini. Ya. Tapi ini hanya khusus untuk domba yang seperti ini, yang usianya 6 bulan ini hanyalah untuk domba. Kambing tidak boleh. Kalau kambing harus dia cukup berapa? 1 tahun. Ya. Jangan nanti antum karena untuk supaya dia dapat yang murah, antum cari kambing yang umurnya kurang dari 1 tahun. Ya, antum qiyas dia dengan domba. Yang menyuruh antum berqiyas ini siapa? Ya. Jadi domba ini kalau dia kurang dari 6 bulan ya tidak boleh digunakan untuk berkorban. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Uqbah, silahkan berkorbanlah dengan domba yang umurnya 6 bulan ini. Kemudian akhwani fi din azakumullah, di hadits Al-Bara juga bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusuk. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka terlaksanalah kurbannya. Wa asaba sunnah. Ya, dan dia tepat mengenai sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Berarti hewan korban ini harus disembelih dia kapan? Setelah salat hari raya. Kalau sebelum salat, maka itu adalah makanan. Ya, makanan biasa. Antum mau begawe, antum mau bekele, jadi makanan, bukan dia hewan korban. Kalau disembelih sebelum apa? Sebelum salat. Jadi
Dengan demikian dapat kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berkorban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama berada di kota Madinah tadi berapa tahun? 10 tahun. Selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berkorban. Wa hadza ijma'ul muslimin. Dan ini kesepakatan kaum muslimin. Namun mereka berbeda pendapat. Apakah korban ini sunnah muakkadah atau dia wajib? Ada yang mengatakan dia sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah bukan berarti kita entengkan. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan. Dia di bawah yang wajib. Ya. Nah, untuk keluar dari khilaf ini, dari pendapat yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dia mengatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyembelih seekor hewan korban, ya, maka lalu dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia mendekatkan musalla kami. Subhanallah. Coba siapa yang tidak malu diusir? Kalau sekarang saja di masjid ini seseorang diusir, keluar sana, bagaimana malunya? Lalu bagaimana dengan seorang muslim dikatakan jangan sekali-kali kamu mendekati musalla kami? Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Lah, orang yang sanggup untuk malu ini menandakan bahwa orang ini apa? Orang yang tidak beriman. Karena iman itu adalah bagian dari malu, itu adalah bagian dari apa? Dari iman. Ya, kalau orang yang tidak malu dikatakan jangan mendekati musalla kami, berarti orang ini dia tidak beriman. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian akhwani fi din azakumullah, wa dhabhul udhiyati akbar afdalu min as-sadaqati bi thamaniha. Menyembelih korban itu lebih bagus daripada membagi-bagi harganya. Di sini harga kambing berapa? Katakanlah 3 juta. Dengan uang 3 juta itu lebih bagus kita membeli kambing kemudian kita sembelih daripada 3 juta itu kita bagi-bagi, ya, kepada tetangga, kepada kawan-kawan dan yang lain-lainnya. Mungkin untuk apa saya repot-repot, lebih baik saya bagi-bagi. Ya. Nah, menyembelih itu lebih bagus daripada membagi-bagi harganya. Kenapa demikian? Lianna dzalika amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ahu. Karena demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ini yang pertama. Wa lianna dzabh min sya'airillah. Dan menyembelih itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan perintah Allah, untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana azan kita kumandangkan di sana sini yang merupakan syiar Allah, menyembelih ini juga merupakan syiar Allah yang perlu kita tampakkan. Ya. Kemudian falau adalan nasu anhu ila sadaqati la ta'attalat tilka syari'ah. Tilka syairah. Seandainya orang-orang sudah berhenti menyembelih, lalu mereka membagikan bersedekah dengan harganya, ya, maka sudah pasti syiar ini akan terkubur. Ya, berarti perintah Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, syariat Allah akan terkubur. Walau kanat as-sadaqatu bi thaman al-udhiyah afdal min dhabh al-udhiyah labayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi biqaulihi aw bi fi'lihi. Seandainya bersedekah, mensedekahkan harganya itu lebih bagus daripada menyembelih, maka pasti akan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Namun selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensedekahkan harganya. Yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa?
menyembelih. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, walaqad asaba an-nasu maja'atan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya pernah terjadi kelaparan. Lalu Nabi mengatakan, "Man kana minkum man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin fi baitihi syai'." Barang siapa di antara kalian yang berkorban, maka jangan sampai di hari yang ketiga masih tersisa dari korbannya itu, dari daging korbannya. Jangan sampai masih ada, masih tersisa di hari yang ketiganya daging-daging korbannya. Ini anjuran untuk apa? Untuk bersedekah. Ya. Falamma kana al-'am al-muqbil, di tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah, naf'al kama fa'alna fil 'am al-madi. Ya Rasulullah, apakah tahun ini juga kita lakukan sebagaimana kita lakukan di tahun yang lalu? Kita habiskan semua daging korban ini, kita sedekahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulu wa at'imu waddakhiru. Nabi mengatakan, tahun ini kalian makan sebagian, kemudian dan bersedekah dengan sebagiannya, dan simpan sebagian. Jadi hewan korban itu ada untuk dimakan pada hari itu, ada untuk disedekahkan, dan ada juga untuk disimpan. Ikhwani fi din azakumullah, namun kita sering teledor. Ya, kita tidak tahu ini bagian siapa, asal bikin sambal goreng aja sudah. Ini untuk makan kawan-kawan yang nyembelih. Iya, betul itu. Tapi ini hewan korbannya siapa teman ini? Ya, karena ayuhal ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsin. Tidak halal harta seorang muslim itu diambil kecuali dengan sukarela. Sekarang antum tidak tahu ini bagiannya siapa ini. Ya, mungkin antum menyembelih sapi. Ya, begitu disembelih satu sapi, satu ekor sapi dipatok oleh 7 orang. Yang disembelih adalah 3 orang. Yang disembelih 3 ekor sapi. Nah, ini untuk bagian kelompok yang mana ini yang punya daging ini, yang antum bikin dia jadi sambal goreng ini? Faham maksud saya ya ikhwan? Nah, jangan teledor. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ini banyak sekali yang teledor. Ya, lah ini untuk panitia. Yang benar panitia harus dia makan, harus dia karena lelah mereka. Tapi yang dimakan itu dia tahu dulu siapa yang punya. Jangan-jangan yang punya nanti enggak rela yang dia punya. Maka berarti yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang apa? Yang haram. Jangan mengentengkan masalah yang masuk ke dalam perut ayol ikhwah. Karena sebagaimana sering kita katakan, 1 butir beras, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah." فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazin al-qist." Kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Tidak ada jiwa yang akan terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Meskipun sebesar biji sawi, ataina biha. Kami akan datangkan nanti. Ya. Tidak mungkin kita akan memotong daging sapi itu sebesar biji sawi, tidak mungkin. Setidak-tidaknya 1 potongan itu mungkin berapa besarnya? Masa setengah kilo. Untuk yang dibikin jadi 1 on atau kurang 1 on. Ya, dan tidak mungkin antum akan memakan 1 potong. Kalau dimakan 4 potong, yang 4 on masuk dalam perutnya itu. Kalau sebesar biji sawi saja akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang sebesar 4 on. Dan ini tidak sampai di sana ya ikhwah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu lahmin nabata minas suht fan-naru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari sesuatu yang kotor, maksudnya daging kita ini tumbuh dari sesuatu yang kotor, maka fan-naru aula bihi. Neraka tempat yang layak baginya. Maka jangan antum teledor, terutama panitia. Siapa jadi panitia di sini? Hah? Ini yang di depan saya ini? La ilaha illallah. Ya, jangan teledor antum. Antum harus tahu daging yang antum ambil itu dagingnya siapa. Kemudian dia rela enggak diambil dagingnya. Kelompok itu rela enggak? Ikhlas enggak kalian? Kami bikin yang sedikit ini untuk jadi makan panitia. Ya, kalau mereka mengatakan ya silahkan. Ya alhamdulillah. Kalau mereka mengatakan oh tidak, kami tidak rela, ya jangan. Lebih baik beli nasi goreng, beli bakso banyak kan di luar. Ya, jadi jangan antum entengkan masalah ini ya ikhwah. Ya ini masalah sesuatu yang sangat berat dan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk khianah. Mengambil hak orang tanpa memberitahunya, tanpa sepengetahuannya, itu adalah khianah. Ya, bagaimana antum masyaallah rajin sekali datang ke masjid, selalu yang awal saf yang pertama, tapi masyaallah giliran daging dia berkhianah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita, jangan sekali-kali nanti pada hari kiamat aku bertemu denganmu engkau membawa seekor kambing. Ya. Lalu engkau mengatakan, ya Rasulullah tolonglah aku. Sudah aku peringatkan kepadamu. Ya, maksudnya jangan kamu ambil daging kambing secara diam-diam. Ya. Biasanya orang Lombok banyak akalnya. Wah, ini apa namanya? Jeruannya ini. Apa istilahnya bahasa sini? Jeruan ini enggak ada yang makannya. Buang sudah, dibuang. Anaknya nunggu di sana. Dibawa pulang sama anaknya. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sunnah ini tersebar, tidak lagi ada orang yang akal-akalan seperti itu. Mudah-mudahan di sini juga tidak seperti itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah tahun ini juga kita habiskan daging kita itu untuk kita sedekahkan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulu, makan sebagian, wa at'imu, dan bersedekah dengan sebagian, waddakhiru, dan simpanlah sebagian." فإذا كان فإن ذلك العام كان الناس في جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه. Jadi kalau dulu itu saya suruh kalian habiskan semuanya, jangan sampai di hari ketiga masih ada sisa-sisanya, itu karena waktu itu kita dalam keadaan kesulitan. Jadi saya ingin di saat itu kalian membantu saudara-saudara kalian. Tapi kalau sekarang kalian makan sebagian, simpan sebagian, kemudian dan bersedekahlah dengan sebagian. Jelasin ayo ikhwah. Baik. Kemudian berkorban ini hukum asalnya adalah untuk orang yang hidup. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban untuk mereka sendiri dan keluarganya. Ya. Adapun sebagian orang, dan ini di Lombok masih banyak seperti ini, mereka secara khusus berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ya, masih di beberapa desa di Lombok, kalau kambing yang akan dikorbankan itu dipakaikan dia sejadah, kemudian dihias bagus-bagus. Ya, macam-macam pokoknya dihias. Ya. Lalu untuk apa seperti ini? Ini adalah korbannya si fulan-fulan yang sudah meninggal 10 tahun dan segala. Kenapa dihias seperti ini, kemudian ditaruhkan dia sejadah dan yang lain-lain? Ya, supaya nanti ditunggang di sirat. Ya. Jadi kendaraannya di sirat nanti. Bagaimana seekor kambing bisa ditunggang oleh seseorang sebesar Pak Hamdan coba?
Enggak mungkin ini. Jadi bukan masalah berjalan di sirat atau tidak, tapi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, berkorban ini hukum asalnya adalah untuk orang yang hidup. Sebagaimana yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkorban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu ada 3 bentuknya. Yang pertama yaitu an yudhhiya anhum tab'an lil ahya. Dia melibatkan mereka yang sudah meninggal itu dalam korbannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia berkorban, dia mengatakan, ya Allah, ini korban saya dan korban keluarga saya. Termasuk keluarga juga yang sudah apa? Sudah meninggal, termasuk di sana. Jadi mereka dilibatkan dalam apa? Dalam pahala korban itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dikorbankan untuk orang yang meninggal itu berdasarkan wasiatnya. Ya, seorang yang meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat, nanti kalau saya meninggal, tolong korbankan saya. Ya, ini ada uang sekian juta, tolong korbankan untuk saya. Jadi dikorbankan berdasarkan apa? Berdasarkan wasiatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada seseorang sukarela berkorban untuk kaum muslimin yang meninggal. Ya, tidak dikhususkan orang tertentu, keluarganya atau yang lain-lainnya. Ya, dia sukarela. Saya mau beli seekor kambing atau seekor sapi, saya berkorban untuk kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang dikhususkan. Maka ini boleh. Tapi yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara khusus dia beli seekor kambing untuk ibunya yang sudah meninggal atau bapaknya yang sudah meninggal, ini tidak ada contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkorban untuk istrinya Khadijah. Ini kambing untuk anaknya yang laki, ini untuk pamannya, ini untuk si fulan, enggak pernah itu dilakukan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada semua mereka itu dilibatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pahalanya. Dia mengatakan, ya Allah, ini korban saya dan korban keluarga saya, termasuk juga yang di sana yang sudah mati. Ini jelas ya ikhwah? Ya, jelas 3 macam ini. Jadi mengkhususkan satu korban untuk si fulan yang sudah meninggal itu tidak ada contohnya. Tapi yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka dilibatkan di dalam apa? Di dalam pahalanya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, apa syarat-syarat kita berkorban ini? Ada beberapa syarat-syarat yang harus kita ketahui dan harus kita penuhi syarat-syarat ini. Syarat untuk berkorban ini ada 6. Syarat yang pertama, an takuna min bahimatil an'am. Yang pertama, hewan korban ini harus dia bahimatul an'am. Apa tadi bahimatul an'am? Unta, sapi, kambing. Mungkin ada orang mengatakan, lah saya tidak punya uang bulan ini, tidak punya uang untuk beli seekor sapi atau kambing, tapi saya akan berkorban dengan bebek saya, yang saya akan menyembelih 100 ekor bebek atau 100 ekor ayam karena saya tidak punya uang, atau kuda saya ini saya akan sembelih. Ya, apakah sah korbannya ini? Tidak sah, karena dia tidak termasuk apa? Bahimatul an'am. Jadi harus yang disembelih itu bahimatul an'am. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi
ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, dan bagi setiap ummah kami jadikan untuk mereka mansakan syariat menyembelih korban bagi setiap ummah itu. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berupa bahimatul an'am. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an tablugha as-sinnal mahdud syar'an, mencapai usia yang telah ditentukan oleh agama. Berapa usianya ini? Bi an takuna jad'ah min ad-dha'n. Jad'ah dari domba. Jad'ah itu berapa usianya tadi? 6 bulan. Kalau dia domba. Au thaniyah min ghairihi. Selain domba, dia harus thaniyah. Sekarang kita jelaskan apa thaniyah itu. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadhbahu illa musinnah illa an ta'sara alaikum fatadhbahu jad'atan min ad-dha'n. Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah sama thaniyah itu sama. Kecuali kalian kesulitan untuk mendapatkan musinnah atau thaniyah, maka sembelihlah jad'ah min ad-dha'n. Ya, apa jad'ah tadi? Domba yang usianya 6 bulan. Itu setelah dia tidak mendapatkan thaniyah atau musinnah. Jelasin ayo ikhwah. Sekarang saya akan jelaskan apa thaniyah dan apa musinnah itu. Thaniyah dan musinnah itu sama artinya. Ya. Jadi onta harus dia thaniyah. Kemudian sapi dia harus thaniyah. Kambing dia harus thaniyah. Ya. Onta yang thaniyah atau musinnah yaitu yang sudah mencapai usia 5 tahun. Onta. Sapi yang telah mencapai usia yang sempurna sudah mencapai usia 2 tahun. Kambing yang sudah sempurna mencapai 1 tahun. Kambing. Kalau domba, maka ini yang berusia berapa? 6 bulan. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, al-musinnatu hiya thaniyah. Musinnah itu adalah thaniyah. Sama artinya. Minal ibili wal baqari wal ghanam fama fawqaha. Wa hadha tasrihun bi annahu la yajuzu al-jad'u min ghairi ad-dha'n. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh disembelih kurang dari 1 tahun kecuali domba saja. Ya. Kalau kambing harus dia berusia 1 tahun. Fi halin min al-ahwal wa hadha mujma'un alaihi ala ma naqalahu al-Qadhi Iyad. Ini disepakati oleh para ulama bahwa yang boleh kurang dari 1 tahun itu hanyalah domba. Kalau kambing harus dia 1 tahun usianya. Sapi harus usianya berapa? 2. Jangan karena ingin mendapatkan yang murah antum membeli yang apa? Yang kurang umurnya. Kemudian onta yang harus usianya
5 tahun. Di sini tidak ada unta. Kemudian syarat yang ketiga, an takuna khaliyah min al-uyub al-mani'ah min al-ijza'. Syarat yang keempat, syarat yang ketiga, dia kosong dari cacat-cacat yang menyebabkan tidak boleh disembelih. Apa cacat-cacat yang ada pada binatang itu sehingga dia tidak boleh disembelih? Yang pertama adalah al-awarul bayyin. Ya. Al-awarul bayyin yaitu kambing atau sapi atau onta yang matanya keluar. Apa bahasa sini? Muncul matanya. Apa? Hah? Al-awarul bayyin, dia buta sebelah sampai dia keluar matanya ini. Mau keluar matanya. Atau dia tenggelam matanya. Hah? Oles? Oles? Nah, kalau yang mau keluar itu nah. Itu yang pertama. Hatta takuna kazurri atau tabyad ibyadan yadullu dalala bayyinah ala awariha. Atau matanya putih saja enggak ada. Kayak orang yang apa namanya itu? Kayak orang katarak. Ya. Jadi dia buta sebelah sampai matanya keluar atau matanya tenggelam atau putih. Ini tidak boleh disembelih. Yang kedua, al-maradul bayyin. Penyakit yang jelas-jelas sakitnya. Seperti dia demam sehingga dia tidak bisa mencari makanan, atau yang membuatnya tidak berselera makan, atau yang terkena penyakit kudis yang merusak dagingnya, ya, atau dia terluka tidak sembuh-sembuh dari lukanya itu. Ini adalah penyakit yang menghalangi hewan itu untuk dikorbankan, dijadikan hewan korban. Yang ketiga, al-arajul bayyin, yang pincang, yang jelas kepincangannya, sehingga dia tidak bisa berjalan bersama kelompok-kelompoknya. Ini tidak boleh dijadikan hewan korban. Yang keempat adalah yaitu al-huzal al-muzilu lil mukh. Dia terlalu lemah, ya, sehingga sumsumnya ini tidak ada atau kurang sumsumnya sehingga dia lemah. Nah, 4 cacat ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu arba'an. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya 4 yang harus dihindari ketika berkorban. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-arja al-bayyin ghul'uha, yang pincang, yang nampak kepincangannya. Wal awra, yaitu yang buta sebelah. Al-bayyin awaruha, yang sangat jelas kebutaannya. Wal maridah al-bayyin maraduha, dan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wal ajfa, ajfa itu artinya yang lemas, yang lemah. Allati la tunqi, yang tidak ada sumsumnya. Sumsum bahasa sini, sumsum. Ya, saking lemasnya sampai tidak ada sumsumnya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Demikian juga ya ikhwah diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 yang tidak boleh dikorbankan. Ada 4 cacat yang dengan sebabnya hewan itu tidak boleh dikorbankan. Kemudian disebutkan yang 4 yang tadi. Ya. Secara otomatis ayolah ikhwah, jika ada yang lebih parah dari yang 4 ini, secara otomatis dia tidak boleh dikorbankan. Seperti apa yang lebih parah? Yang buta kedua matanya. Ya, ini tidak boleh dijadikan hewan korban. Tapi boleh untuk menjadikan dia untuk makanan? Bikin jadi sate? Boleh. Kemudian al-mabsyumah. Mabsyumah itu yang sakit pencernaannya, sehingga kotorannya encer. Ini tidak boleh dikorbankan. Ini lebih parah ini lagi. Ya, berbahaya ini. Sangat mempengaruhi dagingnya. Karena sebagaimana kita katakan tadi, kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pilih hewan yang sehat, yang banyak, yang gemuk, yang banyak dagingnya. Kemudian al-mutawalladah idza ta'assarat wiladatuha. Yang akan melahirkan tapi dia dalam kesulitan melahirkan. Ini bisa kemungkinan akan nyawanya akan melayang. Ya, maka kambing yang seperti ini atau onta seperti ini atau sapi seperti ini tidak boleh dikorbankan, tidak boleh dijadikan dia hewan korban. Kalau dia mau melahirkan dan dia jadi bukan hanya manusia yang sulit sulit melahirkan, hewan juga demikian. Ya, manusia dibekam, hewan juga dibekam. Ya, antum enggak pernah melihat onta dibekam. Ya, jadi kalau di padang pasir itu sulit mereka mencari dokter. Ya, yang ada pengembala-pengembala ini mereka bisa membekamnya. Entah mereka tahu dari mana untuk melukai supaya dia keluar darahnya. Ya, jadi manusia ada yang sulit melahirkan, demikian juga ada hewan yang sulit melahirkan. Nah, hewan yang sulit melahirkan ini, ya, yang bisa menyebabkan kematiannya, ini tidak boleh digunakan sebagai hewan berkorban. Kemudian yang keempat adalah al-musabah bima yumituha, yang tertimpa dengan sesuatu yang menyebabkan kematiannya, seperti dia tercekik atau kena setrum atau yang lain-lainnya. Ini tidak boleh. Atau dia jatuh dari tempat yang tinggi, tidak boleh dikorbankan. Ya. Kemudian yang kelima adalah az-zamna, yang cacat yang tidak bisa berjalan. Kalau tadi dia tidak bisa mengikuti kawan-kawannya, tidak bisa ikut kelompoknya karena dia pincang. Maka yang tidak bisa jalan sama sekali, ini tidak boleh dikorbankan. Kemudian yang keenam adalah yaitu yang terputus, yang putus salah satu tangannya atau salah satu kakinya. Tangannya bagian depan, kalau kaki itu adalah bagian belakangnya. Jelas ayo ikhwah. Jadi ini yang tidak bisa, cacat-cacat yang membuat hewan itu tidak boleh dikorbankan. Berapa banyak jadi semuanya ini? Tadi 4, sekarang 6. Jadi berapa? 10. Ya, jadi panitia harus memperhatikan hal itu. Waktu atau istirahat dulu? Break? Enggak, istirahat dulu 5 menit. Saya lihat banyak yang begini-begini dari tadi ini. 5 menit aja kasih istirahat ya. 5 menit kasih kawan-kawan istirahat ini karena banyak yang sudah tahlilan dari tadi. Baik, wassallallahu ala nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan setelah ini ya ikhwan.
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jadi ayolah ikhwah, di kajian yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa berkorban ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dagingnya, darahnya, tapi yang menerimanya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kita tidak bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan daging dan darah hewan korban yang kita korbankan, tapi kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaannya. Oleh karena itu, hendaklah kita ketika berkorban memilih hewan yang paling bagus, yang banyak dagingnya, yang sehat. Kemudian tadi kita menjelaskan beberapa cacat-cacat yang apabila ada pada hewan, maka hewan itu tidak boleh dikorbankan. Ada 10 yang kita sudah sampaikan. Kemudian sekarang kita memasuki syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah antakuna milkan lil mudahhi. Hewan korban itu dimiliki oleh orang yang akan berkorban, atau dia diizinkan untuk menyembelihnya. Di sini diizinkan oleh agama
atau diizinkan oleh pemiliknya. Tidak boleh dia menyembelih hewan orang. Ya, ada hewan kambing di jalan ditangkap, ini hewan korban saya, kemudian disembelih, ya enggak boleh. Harus dia yang memilikinya, atau dia diizinkan oleh pemiliknya. Maka antum perhatikan ini ya ikhwah, harus yang menyembelih itu ada izin dari pemiliknya. Saya tidak mau hewan saya disembelih oleh si fulan, enggak boleh. Ya, jadi mungkin antum akan tentukan siapa yang akan berkorban. Nanti yang akan menyembelih korban ini adalah si fulan-fulan. Karena enggak boleh kalau dia tidak ada izin dari yang punya itu, maka tidak boleh dia menyembelihnya. Kemudian dia diizinkan oleh agama, diizinkan oleh pemilik dan diizinkan oleh agama. Nanti kita akan jelaskan tentang syarat orang-orang yang menyembelih ini. Fala tasihhu at-tadhhiyatu bima la yamlikuhu kal maghsubi wal masruq wal ma'khudh bi da'wa batila wa nahwi. Tidak boleh berkorban dengan hewan yang tidak dimiliki atau bukan dia pemiliknya, atau yang diambil secara paksa, atau yang dia curi, atau yang dia mendapatkannya dengan cara yang batil, dengan menipu atau berbohong. Ya, karena kita ingatkan kembali bahwa ketika kita berkorban ini kita mengeluarkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia yang terbaik. Ya. Li'annahu la yasihhu at-taqarrub ila Allah bima'siyatih. Karena tidak boleh seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Ya, merampas, mencuri itu semua maksiat. Menipu semua itu adalah maksiat. Kemudian akhwani fi din azakumullah, syarat yang kelima yaitu alla yata'allaq biha haqqun lil ghair. Fala tasihhu at-tadhhiyah bil marhun. Hewan yang akan dikorbankan tidak terdapat di dalamnya hak orang lain. Apa contohnya misalnya? Misalnya saya berutang sama si fulan 1 juta. Dia minta jaminan. Apa jaminannya? Kambing saya ini. Ya. Berarti di sini kambing ini bukan sepenuhnya haknya dia, ada hak orang lain juga. Ya. Tiba waktu berkorban disembelih, ya tidak boleh. Karena ini bukan hakmu. Yang kamu boleh sembelih itu adalah hakmu yang murni milikmu. Tidak ada di dalamnya hak-hak orang lain. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, syarat yang ke-6, an yudhhiya biha fil waqtil mahdud syar'an. Dia menyembelihnya di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kapan waktunya ini? Yaitu min ba'di salatil Eid yaum an-nahr ila ghurub asy-syams min akhir yaum min ayyam at-tashriq wa huwa al-yawm ats-tsalits 'ashar min Dzulhijjah. Kapan dimulai waktunya menyembelih? Yaitu dari setelah salat hari raya. Tanggal berapa itu? 10. Sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyriq. Tanggal berapa? 13. Jadi 10, 11, 12, 13. Apabila sudah habis, sudah tenggelam matahari, maka habis sudah waktu berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man dzabaha qabla as-salah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya sembelihannya itu adalah
daging yang ia berikan kepada keluarganya dan tidak termasuk hewan korban. Ya. Kemudian di hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, syahidtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menggantinya dengan yang lain. Ya. Karena itu sudah menjadi daging makanan. Kalau dia tidak bisa menggantikannya di tahun itu, karena dana sudah tidak ada, dia harus bertekad kuat untuk menggantikannya di tahun berikutnya. Ya, kalau dia khawatir mungkin ada sesuatu yang tidak butuh dijual untuk apa? Siapa tahu mungkin dia mengatakan saya tidak bisa hidup sampai tahun depan. Maka kalau ada motornya atau apa saja, silahkan dijual atau yang lain-lainnya. Karena dia sudah memasuki suatu ibadah, harus dia lanjutkan. Berkorban ini ibadah, dia sudah berniat. Maka begitu dia berniat dan membelinya, berarti dia sudah mulai memasuki ibadah itu, pelaksanaan ibadah itu. Ya, dan ibadah itu harus disempurnakan. Kalau dia tidak bisa mengumpulkan dana pada hari itu sebelum berakhir hari tasyrik, maka harus dia bertekad dan berikutnya bahwa dia harus berkorban. Kemudian demikian juga dari Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikri lillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyriq itu adalah hari tanggal berapa hari tasyriq tadi? 11, 12, 13. Ini adalah hari makan dan minum. Ya. Jadi banyak-banyak makan daging untuk apa istilahnya? Perbaikan gizi. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari-hari tasyriq itu adalah hari makan dan minum, jangan puasa. Di hari-hari tasyriq itu makan dan minum. Wa dzikri lillahi azza wa jal, dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, lakin law hasala lahu udhrun an at-ta'khir an ayyam at-tasyriq, akan tetapi jika sudah kelolosan hari tasyriq, tenggelam matahari, ada kambing yang kabur atau sapi yang kabur, kapan dia bisa menangkapnya? Setelah tenggelam matahari. Sudah dikejar ke sana kemari, tapi baru berhasil ditangkap, dilumpuhkan setelah tenggelam matahari. Ya, maka dalam kondisi seperti ini dia menyembelihnya. Maka silahkan, fala ba'sa an yadhbaha ba'da khurujil waqt. Tidak apa-apa dia menyembelihnya meskipun waktunya sudah habis, karena di sini dia tidak ada kelalaiannya dan dia adalah ma'dzur. Dia lari dan dia bisa menangkapnya hanya setelah matahari tenggelam pada tanggal 13 itu, maka silahkan disembelih. Ikhwani fi din azakumullah, bedakan antara menyembelih dan membagikan. Menyembelihnya itu harus sebelum tenggelam matahari pada tanggal berapa? 13. Kecuali ada uzur seperti yang tadi dia kabur. Nah, kalau membaginya enggak jadi masalah, kapan-kapan mau dibagi. Yang penting apa? Menyembelihnya itu. Ya. Kemudian menyembelih ini boleh di siang hari atau di malam hari. Akan tetapi di siang hari itu lebih bagus. Kenapa? Agar syiar Allah ini dilihat oleh orang banyak, bukan riya. Ya, bukan riya. Tapi agar orang-orang mengetahui bahwa ini merupakan salah satu sunnahnya Rasulullah SAW, atau ini merupakan salah satu syariat Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita bermaksud untuk apa? Untuk riya. Kemudian hewan korban yang paling bagus, baik dari segi jenisnya atau dari segi sifatnya,
dan apa saja cacat-cacat yang makruh. Kalau tadi kita sudah menyebutkan cacat-cacat yang apa? Yang apabila dia ada cacat itu tidak boleh kita korbankan. Sekarang ada cacat-cacat yang makruh. Makruh artinya tidak dianjurkan, boleh disembelih tapi tidak dianjurkan untuk menyembelihnya. Tidak seperti 10 cacat yang kita sudah jelaskan tadi. Jadi apa yang paling bagus yang kita korbankan ayyuhal ikhwah? Syekh menjelaskan al-afdal min al-adahi jinsan, yang paling bagus jenisnya adalah pertama onta. Tapi di sini onta tidak ada. Maka al-baqar, setelah onta yaitu sapi. Ya. Setelah itu ad-dha'n. Apa dha'n tadi? Domba. Ya, dha'n yang umurnya 6 bulan. Setelah itu al-ma'z. Al-ma'z yaitu kambing. Kemudian sub'u badanah. Sepertujuh onta. Kemudian sepertujuh sapi. Ini urutannya. Ya, jadi yang pertama onta, kemudian sapi, ya, yang sempurna tidak dipatung. Setelah itu domba. Domba dipatung oleh berapa orang? Enggak boleh dipatung dia? Enggak boleh. Kemudian kambing, al-ma'z. Setelah itu sub'u badanah. Onta yang dipatung oleh 7 orang, masing-masing sepertujuh. Demikian juga setelah itu adalah sapi. Ini dari segi jenis. Lalu yang paling bagus sifatnya. Yang paling bagus sifatnya adalah al-asman al-aktsaru lahman, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya. Al-akmalu khilqah, yang paling sempurna ciptaannya, tanduknya ada, sehat walafiat. Al-ahsanu manzaran, yang paling bagus dilihat, yang paling senang dilihat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas aqranain, yang mempunyai tanduk. Ya, amlahain. Amlahain artinya warnanya putih bercampur dengan apa? Hitam. Ini adalah yang apa? Gagah, bagus dilihat. Ya. Dia kibas yang jantan, kemudian bertanduk, kemudian warnanya putih bercampur dengan hitam. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban bikabshin akran, 1 ekor kibas. Kalau tadi berapa ekor? 2. Di sini di hadis ini 1 ekor. Jadi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 1 ekor dan terkadang berkorban dengan 2 ekor. Bikabshin akran fahil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 1 ekor kibas yang bertanduk, yang jantan. Ya'kul fi sawad. Ya, dia makan dengan yang hitam, maksudnya di mulutnya ada warna hitam. Wa yanzur fi sawad, memandang dengan yang hitam, maksudnya di matanya ini ada warna hitam. Dia putih tapi di mulutnya ada berwarna hitam, di matanya juga berwarna hitam. Wa yamshi fi sawad, dan kakinya juga apa? Berwarna hitam. Jadi warnanya bagus sekali, putih bercampur dengan hitam. Mulutnya berwarna hitam, kemudian di matanya ini ada berwarna hitam, kemudian kakinya juga berwarna hitam. Ini adalah warna yang sangat bagus. Ya, jadi perlu kita memilih, karena ini adalah kita
berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memilih yang paling bagus. Kemudian dari hadis Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshaini saminain fi lafz mawju'ain. Abu Rafi' mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berkorban, dia membeli 2 ekor kibas yang gemuk, yang mauju itu yang dikebiri. Ya, apakah ini termasuk cacat? Tidak. Kenapa? Karena apabila dia dikebiri, maka dia akan menjadi semakin gemuk dan dagingnya akan menjadi semakin bagus. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli 2 ekor kibas yang mauju artinya yang dikebiri. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita harus memilih yang sehat wal afiat dan tanduknya sempurna, warnanya bagus, dia gemuk dan tidak ada penyakit-penyakitnya. Kemudian kita memasuki sekarang cacat-cacat yang makruh. Makruh artinya tidak dianjurkan untuk disembelih, namun boleh dia disembelih kalau tidak ada yang lebih bagus. Apa yang pertama? Adalah yang pertama al-adba. Yaitu yang terpotong telinganya lebih setengah atau lebih dari setengah, atau tanduknya setengah atau lebih dari setengah. Namanya bahasa Arab adba. Di sini apa namanya? Ada namanya? Enggak ada. Jari. Jadi bahasa Arab itu dia sangat-sangat lengkap. Makanya Quran itu dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa yang sempurna. Jadi yang pertama ini dia makruh untuk disembelih. Yang pertama adalah al-adba. Adba itu artinya yang terpotong telinganya setengah atau lebih dari setengah, demikian juga tanduknya. Yang kedua, al-muqabalah, yaitu yang sobek telinganya melebar dari depan, namanya muqabalah. Telinganya sobek di depan, melebar, bukan ke belakang, tapi dia melebar. Ini namanya muqabalah. Yang ketiga, al-mudabarah. Mudabarah yang ketiga, yang sobek dari belakang. Tadi dari depan, melebar dari depan, sekarang disobek di belakang, namanya mudabarah. Kemudian syarqa. Ini juga berkaitan dengan telinga ini. Syarqa allati syuqqat udhunaha tulan. Yang sobek memanjang. Memanjang sobeknya. Ini namanya syarqa. Yang kelima adalah kharqa. Capek antum? Bingung ya? Kharqa. Kharqa adalah yang berlubang telinganya. Di lubang telinganya. Ada lubang di telinganya, mungkin bekas stempelnya atau apa sehingga dia berlubang telinganya. Bukan lubang telinganya, tapi apa namanya ini? Daun telinganya dia berlubang, kharqa namanya. Ya. Yang keenam adalah al-musfarah. Musfarah hiya allati quti'at udhunuha hatta dhahara simakhuha, yaitu yang terpotong telinganya sampai kelihatan lubangnya, namanya musfarah.
Yang ketujuh, al-musta'salah. Al-musta'salah. Al-musta'salah ini yang patah tanduknya. Al-bakhqa yang tadi ditanyakan tadi. Bakhqa adalah yang buta sebelah tapi matanya masih utuh, dia tidak keluar, dia tidak masuk, namanya bakhqa. Ini boleh disembelih? Boleh, tapi makruh kalau ada yang yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir adalah al-musyayya'ah, bukan syiah. Al-musyayya'ah. Yang musyayya'ah itu artinya adalah yang tidak bisa ikut dengan kawan-kawannya, dia selalu di belakang. Kalau enggak digiring, enggak didorong, enggak dibantu, dia tidak bisa ikut bersama rombongannya, bersama kelompoknya ya, bukan? Ya. Jadi ini yang makruh untuk dikorbankan. Kemudian ayo ikhwah, di samping yang 9 ini ditambahkan oleh para ulama juga al-batra, yaitu allati quti'a nisfu udhuniha fa akthar, yang terputus. Kalau tadi dia sobek, ini terputus daun telinganya. Kalau tadi kita mengatakan dia sobek daun telinganya dari depan atau dari belakang atau dari tengah, ini setengahnya dia potong. Ini juga makruh untuk dikorbankan. Yang kedua, yang terpotong ekornya atau terpotong pantatnya. Sapi atau kan banyak lemaknya di belakang, dipotong. Kenapa? Karena yang dipotong dari binatang di saat dia hidup itu bangkai. Ya, mungkin orang ingin bikin nasi goreng. Nasi goreng kan kalau dicampur dengan lemak kan enak dia. Ya dipotong lemaknya dari belakang, pantatnya pantat namanya? Ya diiris pantatnya. Ya diambil sedikit untuk nasi goreng. Ini bangkai yang diambil, ini bangkai, enggak boleh dimakan. Demikian mungkin juga orang kepingin sekali makan sop buntut. Ya, sementara sop buntut mahal harganya di luar. Punya dia sapi, potong aja buntutnya. Ya, lalu bikin sop buntut. Ya, nah ini dipotong, ini adalah bangkai, haram dimakan. Ya, haram dimakan karena dia bangkai. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ya, penduduk mereka masuk Islam tapi belum mengenal Islam secara menyeluruh. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan orang-orang Madinah ini suka memotong punuk onta, diambil lemaknya. Atau pantatnya sapi itu dipotong untuk diambil lemaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma qut'a minal bahimati wa hiya hayyah fa huwa maitah." Ya, daging yang dipotong atau anggota yang dipotong dari binatang di saat dia hidup itu adalah bangkai. Jadi tidak boleh lagi dilakukan demikian. Kemudian yang ketiga, ma qut'a dzakaruh, yang dipotong kemaluannya. Kalau tadi dipotong apanya? Bukan. Dikebiri. Kalau ini dipotong kemaluannya. Ya. Kemudian yang keempat, termasuk ini adalah yang Yang makruh ini. Yang keempat yaitu masuk kita ba'du asnaniha. Yang patah atau yang jatuh gigi serinya atau gigi antara seri dan taring, ini gigi apa namanya? Bukan jangel. Antara
Ini, yang ini. Antara seri dan taring. Gigi apa namanya? Ayo. Bukan geraham, ke belakang ini. Antara seri dan taring. Wah, Masya Allah, nggak ada dokter gigi sini. Ya. Yang di depan kalau seri kan, di depan. Nah, setelah seri ini apa? Kalau di belakangnya kan taring. Ya, itu sudah ayo ikhwah. Ya. Ya. Ya, yang penting paham itu sudah. Kemudian apakah dia jatuh karena dia patah atau dia jatuh karena memang dari dia ompong, dari kecilnya dia ompong? Ya, ini makruh. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah yang terpotong bagian dari apa? Susunya. Apa namanya? Puting susunya. Yang terpotong. Ini makruh. Jadi panitia antum harus repot ini. Antum cek ini semuanya ini. Sifat-sifat yang makruh ini. Ya, jangan sembarangan. Jadi cari yang sempurna, yang bagus, yang gagah, cari itu. Ya. Jangan asal-asalan, karena ini adalah antum dipercayai sama orang banyak. Ya, dipercayai sama orang banyak, maka jangan sembarangan, karena orang itu dia mengeluarkannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan antum dipercayai untuk mengelola hartanya yang dia keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus sanggup untuk apa? Untuk lelah mencari, ya. Jangan sampai ada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Mungkin sampai di sini dulu. InsyaAllah nanti setelah asar kita lanjutkan. Jika ada sesuatu yang belum jelas yang berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini, yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu a'lam. Nah, apakah kita pikir terhadap apa yang akan kita berikan kepada kalau tawar-menawar itu dalam jual beli itu harus itu. Ya, harus itu jual beli. Tapi maksudnya jangan dia pelit, jangan dia tidak berani mengeluarkan uang. Ya, banyak orang yang tidak berani mengeluarkan sebagian dari hartanya. Tapi kalau tawar-menawar itu dalam jual beli adalah sesuatu yang sah. Ya. Wallahu a'lam. Nah. kalau kita bapak yang pada saat kita cuma punya satu lagi itu tidak juga terlalu terus gimana? Dia sehat, dagingnya sehat, semuanya sehat, umurnya juga sudah cukup, silahkan dikorbankan. Ya, dia tidak ada penyakitnya, silahkan dikorbankan. Ya mungkin sudah dibeli dari tahun yang lalu mungkin. Ada lagi yang lainnya nih, ayo ikhwah. Nah, tunggu dulu ayo ikhwah. Ada bertanya. Untuk nafkah tulang korban dengan sapi itu diambil dari kas masjid. Misalnya ada 6 orang, cuma karena kekurangan, lalu diambil sudah terus, tapi biayanya sudah di kas masjid untuk menafkah. Masjid dia tidak wajib berkorban. Yang berkorban itu adalah manusia. Ya maksudnya orangnya, bukan dia pengurus. Hatta dia pengurus, tapi uangnya itu bukan uangnya dia, uangnya masjid. Nggak boleh. Masa dia pakai uang masjid untuk berkorban? Nggak boleh. Disampaikan. Iya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sering juga apa namanya di kantor-kantor, ya mereka sekian banyak orang, ya ini katanya mereka beli kambing, kemudian ini korban kami. Mana kambing nggak bisa dipatung, ya mereka, ya gimana? Anak sekolah atau yang lain-lainnya, dia beli seekor kambing, oh ini sedekah kami, ini korban kami. Yang nggak bisa, kambing nggak bisa dikorban. Itu adalah
sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah makanan yang diberikan kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain ya ikhwan? Naam. Ada sapi yang sengaja disengaja sedikit jadi padat gitu ya. Ya itu termasuk yang makruh tadi kita sudah katakan tadi. Makruh. Tapi boleh dikorbankan boleh. Tapi dia makruh maksudnya antum cari yang lebih bagus. Ya. Kalau memang tidak ada yang dia paling bagus, dia paling sehat badannya, paling bagus tanduknya, namun hanya ada sedikit lubang di telinganya, cari yang tidak ada lubangnya. Kalau semuanya seperti itu, maka tidak jadi masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Nah. Iya. Boleh. Zakatul zakatul janin sama itu. Jadi ucapan kita bismillah Allahu akbar untuk ibunya ya kena juga anaknya. Kecuali dia lahir sebelum dia lahir, namanya kalau binatang beranak dia. Kalau dia beranak sebelum dia disembelih, maka perlu dua-duanya disembelih. Wallahu a'lam. Nah, tata cara dalam penyembelihan potongan sapi, apakah ketika menyembelihnya itu ada tambahan dan menyebutkan nama itu orang yang nanti akan ada yang berkaitan dengan orang yang berkorban nanti. Iya, ada anaknya nanti. Nah bagus. Tadi kan sapi atau onta misalnya dibagi 5 gimana? Gak jadi masalah, asal jangan dibagi 8. 8 gak boleh. 7 gak jadi masalah. 2, 3 gak jadi masalah. 1 pun gak boleh. Boleh gak jadi masalah. Mau lebih dari 1 ekor juga gak jadi masalah. Mau 100 ekor onta, 100 ekor sapi dikorbankan gak jadi masalah. Ya, 7 maksimal. Gak boleh lebih dari 7. Wallahu a'lam. Nah. Para penyembelih ini tidak sesuai sunnah bacaannya bagaimana, apakah yang disembelih haram? Asalkan tidak disebut nama selain Allah. Cukup bismillah. Jangan dia Bacaan lain ya. ada bacaan lain mungkin dari mereka kadang-kadang Seperti apa bacaan yang lain itu? Ya. Jadi cukup dia membaca bismillah saja. Kemudian kalau seandainya itu onta atau sapi yang patungan, maka cukup ini sapi kelompok yang pertama. Siapa itu? Si fulan sudah disebut. Oh iya, sudah saya tahu. Dia niatkan ini adalah sembelihan kelompok yang pertama. Kalau dia bisa sebut namanya satu persatu enggak jadi masalah. Enggak disebut juga, yang penting dia niatkan ini adalah sapi kelompok yang pertama kemudian disembelih. Itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana kalau misalnya pas waktu hari kurban kita bawa sapinya, pas dia turun dari kendaraan, kata Allah dia patah atau cacat yang nyata gitu kan? Gak apa-apa, karena itu bukan kelalaian dia. Nanti insya Allah akan ada anunya itu, ada sesinya nanti insya Allah. Iya. Nah, ya. Memang sapi tidak ada? Sapi tidak ada? Maka cari sapi dulu. Cari sapi. Jangan pindah dari. Kenapa menyusahkan diri? Yang cari yang ada. Ya. Jadi itu yang paling bagus, sapi itu. Di zaman Nabi juga banyak kerbau. Makanya sembelih sapi karena sapi yang banyak. Jangan cari yang lebih banyak, yang lebih bagus cari.
Bisa dapat sapi yang uang itu ada sapi. Di sini ada pertanyaan. Kadang dalam berkorban kami menyerahkan ke panitia korban dan panitia korban memberikan 10 bungkus daging. Apakah maksud dari sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian disimpan? Itu yang diberikan kepada kita 10 bungkus. Ya silahkan diatur yang dimakan pada hari itu. Kemudian ada disimpan, mungkin 2 bungkus disimpan untuk besok atau lusa, dan yang lainnya silahkan disedekahkan. Tidak ada berapa persen itu tidak ada. Kalau mau sedekahkan semuanya juga nggak jadi masalah. Ya, tapi alangkah bagusnya orang yang berkorban itu dia rasakan daging korbannya itu. Ya, dia mengambil sepotong 2 potong, nggak jadi masalah. Mau disimpan berapa persen, nggak ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Ya, yang penting ada sebagian dimakan di hari itu, entah berapa potong, kemudian ada disimpan beberapa potong, terus ada juga disedekahkan. Berapa persen yang disimpan, berapa persen yang dimakan, berapa persen yang dipotong, itu tidak ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Jelas maksudnya ya ikhwah? Jelas maksudnya? Wallahu a'lam. Naam. Enggak jadi masalah. Ya. Jadi masalah. Terus jadi yang lainnya semua dikorbankan, disedekahkan. Kakinya aja ya. Ya enggak apa-apa, dia mau kaki kanan, mau kaki kiri. Jadi kaki kanan untuk dia, terus yang lainnya semua disedekahkan, enggak jadi masalah. Mau kepalanya juga enggak jadi masalah. Mau kulitnya saja enggak jadi masalah. Ya? Ketentuan apa? Enggak boleh dijadikan ketentuan. Ya. Ini adalah sudah kita serahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lagi ada wah ini sebagai tanda bahwa dia sudah berkorban, enggak mesti. Diambil dari kakinya atau diambil dari kaki depan, tangan depannya. Enggak boleh menentukan hal-hal seperti itu. Makanya dia maksudnya si bapak ini dia meminta kaki kanannya atau kaki kirinya enggak jadi masalah. Ya, dia suka makan kikil misalnya. Dia minta ini sapi saya ambil semuanya tapi saya kakinya. Karena saya suka makan kikil. Enggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau dia tidak berkorban. Ada dimasalahkan. Ya. Menyatakan bahwa kaki kanannya untuk pemiliknya. Enggak boleh menentukan ini kaki kanan harus diambil sama pemiliknya. Enggak boleh itu. Mengkhususkan sesuatu tanpa dalil itu tidak boleh. Ya, paham saya. Enggak jadi masalah. Ya, saya punya seekor sapi. Silakan sembelih tapi kasih saya kaki kanannya. Nah, enggak jadi masalah. Tapi kalau dikhususkan harus kaki kanan untuk penyembelih, ya ini kekhususan ini harus ada dalilnya. Hah? Wallahu a'lam. Nah, banyak juga orang yang dihadiahkan daging kambing itu dibuat kontrol jualan Islam. enggak jadi masalah. Kalau dia sudah punya, dia diberikan, ini terserah dia. Terserah dia, dia mau sedekahkan, mau dia jual, enggak jadi masalah. Tapi yang berkorban itu tidak boleh menjual. Nanti akan ada anunya nanti. Akan ada penjelasannya nanti. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Naam. Pembagian daging korban apakah oleh suami korban boleh mengambil 2/3 bagian? Gimana? Bagi suami korban apakah boleh mengambil 2/3 bagian? Enggak jadi masalah. Dan kerabat datang. Enggak jadi masalah. Yang penting ada disedekahkan, ada disimpan sedikit, ada dimakan hari itu. Berapa dia mau simpan, berapa dia mau sedekahkan, berapa dia mau makan, enggak jadi masalah. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya ya ikhwah?
Nah, ada lagi? Alhamdulillah. Jadi ikhwan fillah azakumullah. Hah? Hah? Yang saya lanjut yang pertanyaannya Pak Israel yang beredar di masyarakat yang dibagi sepertiga itu kan? Ya. Yang sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan. Yuk. Hadiah sama sedekah kenapa dibedakan? Hah? Ini pembedaannya datangnya dari mana ini? Ya. Jadi hewan korban itu, daging hewan korban ini dibagi menjadi 3. Ya. Ada yang kita makan, ada yang kita sedekahkan. Mau disedekahkan kepada orang yang miskin atau orang yang fakir, ini yang lebih utama. Tapi kalau di tetangga-tetangga kita semuanya orang-orang mampu, punya mobil Mercedes Benz atau apa saja, enggak jadi masalah, kasih mereka, yang penting kita bersedekah. Ya? Boleh. Atau antum misalnya di sini ini orang-orang apa namanya yang malas ya, atau yang antum undang orang-orang ini, antum kasih mereka makan juga bisa, enggak jadi masalah. Yang penting bersedekah. Ya, mau bagaimanapun caranya bersedekah, mau diundang mereka makan atau dikasih mentahnya, enggak jadi masalah. Yang penting kita bersedekah. Bersedekah itu mau kasih orang yang miskin, orang yang fakir, itu lebih utama. Tapi seandainya sekarang di desa kita, apakah ada orang yang fakir seperti di zaman Rasulullah? Enggak ada. Abu Bakar saja dia kaya, namun kadang-kadang berhari-hari dia enggak makan. Sekarang kita cari orang miskin seperti itu di desa kita, enggak mungkin akan ada. Ya, jadi sedekah itu meskipun dia kaya, meskipun dia miskin, enggak jadi masalah, kasih mereka. Ya, atau masakkan kemudian kasih mereka, enggak jadi masalah juga, namanya sedekah. Wallahu a'lam. Jelas ayo ikhwan? Hah? Masih bingung? Hah? Lagi nyari-nyari apa yang Ya? Baik. Gimana? Gimana? Dia kenapa? Boleh, karena semakin kalau dia dikebiri semakin bagus dagingnya, semakin wangi dia. Karena kebanyakan kita itu yang dikebiri masalah yang dibikin untuk harapan itu bukan niat untuk dia. Nah itu aja urusan orang lain itu urusannya dia ini. Makanya Ya. kalau yang tergantung tujuannya gitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita pergi ke pasar sekarang mau beli kambing, ternyata ada kambing yang sudah dikebiri. Apa boleh kita beli dia untuk berkorban? Boleh. Ya, entah dulu dia pakai dia untuk karapan, untuk pakai apa, itu terserah urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berkaitan, yang berhubungan dengan saya, boleh enggak saya membeli seekor kambing atau seekor sapi yang sudah dikebiri? Boleh apa enggak? Boleh, enggak jadi masalah. Ya. Ya. Boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beli kambing sudah dikebiri. Kalau dia tidak boleh pasti akan, kenapa kamu kebiri dia? Ya. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tapi jangan antum mengkebiri, sakit itu dulu. Ada lagi yang lain ada ya ikhwah? Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ba'da al-'asr ada? Apa? Ba'da asar langsung? Baik, mungkin kajian kita nanti kita lanjutkan ba'da al-'asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.